Eh, Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya mau sharing hal yang penting karena banyak yang nanya kenapa kok sering cut loss. Sering kena margin call gitu ya. Duitnya habis tiba-tiba. Jadi saya coba jelasin pakai video aja. Ini khusus buat trader pemula ya, bukan yang udah pengalaman. Pengalaman lu udah tahu manajemen. Kalau pemula nih yang belum ngerti apa-apa, cuma lihat contoh-contoh di sosial media pakai layer banyak dia ikutan, terus kemudian balik arah, hilang tuh duit gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita belajar fundamental, technical dan lain-lain, kalau kita main di dunia resiko tinggi, ini paling penting nih lot sizing, ya penempatan volume gitu. Kalau kebanyakan kan pakainya leverage 1:500 gitu. Nah, ini bahaya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Lot sizing ini menjawab pertanyaan kenapa sering MC. Jadi kesalahan trader pemula itu bukan salah entry, tapi salah volume nih, narok volume. Modal kecil mainnya gede ya, cepet habisnya ya. Leverage 1:500 tuh bukan mainan guys, itu barang berbahaya sekali ya. Kalau salah entry bisa diselamatkan, kalau salah lot resikonya hilang duit gitu loh. Jadi jangan main-main sama leverage ini ya. Kemudian, nah ini yang jarang diajarin ya. Ketahanan ini loh. Kenapa? Karena orang-orang itu rata-rata pada naruh layer banyak udah jago-jago. Dan mereka itu setiap kali kamu deposit dapat duit juga, tiap kamu trading dapat duit juga mereka. Makanya dikasihlah layernya banyak supaya kamu ngikutin. Nah, duitmu modalnya kecil ya bablas. Kan 7 kali 2 itu bablas, ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin market yang volatilitasnya tuh tinggi ya, kripto, XAU, forex, indeks. Aduh, resikonya tinggi. Jadi resiko nih loh harus diperhitungkan di awal. Jangan membayangkan keuntungannya dulu. Memang market ini kalau kamu benar bisa ngasih profit yang tinggi, yang besar gitu ya, cepat gitu. Hitungan menit juga dapat duit kalau benar. Tapi resikonya kehilangan duit. Makanya pertama kali harus mikir resiko dulu. Gitu. Kan nggak selalu setiap saat market itu layak untuk kita entry gitu kan. Mesti lihat dulu. Yang pertama ya ini, modalmu harus tahan. Seberapa tahan modalmu dari goncangan pergerakan. Kenapa ada goncangan? Lah, marketnya kan sangat rentan. Ada news, ada meeting, ada kejadian di mana bisa balik arah cepat. Itu yang bikin hilang gitu loh. Nah, caranya gimana? Nanti saya jelasin teman-teman, sabar ya. Nah, kalau saya selalu berpikirannya konservatif ya. Karena saya cari aman, saya nggak mau resiko. Nggak adalah cacing-cacing naga-naga dalam kamus saya. Karena secara statistik cacing-cacing naga-naga 70% itu jadi cacing beneran. Jarang yang jadi naga gitu ya, karena ngelawan arus. Nah, orang banyak bilang kalau lot sizing itu harus tahan terhadap pergerakan 100 poin karena dalam satu hari rata-rata pergerakannya di 100 poin. Ini saya pakai poin ya, bukan pips ya. Hati-hati. 1 poin 10 pips. Jadi ini 1000 pips nih, ya, 100 poin. Nah, kalau saya hitungannya lebih konservatif lagi, saya pakai 150 bahkan. Kenapa? Karena dari pengalaman tuh kadang-kadang kalau ada news atau apa itu pergerakannya bisa di luar nalar gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi konservatif lot sizing tuh gini. Nah, jadi konservatif lot sizing tuh gini.
Misal modal $150 ya, mainnya cukup di lot awalnya tuh 0,01. Jangan taruh layer banyak-banyak ya, karena ini resikonya setiap poin tuh $1 gitu. Kamu naruh 1 poin di sini, naruh 1 poin kamu taruh 3 layer, berarti ketahananmu tuh cuman sampai pergerakan 50 poin gitu loh. Ada yang naruh 5 berarti pergerakan 30 poin ya. Kalau saya tuh ini resiko 1% nih USD 1,5 nih harusnya ya gitu. Kalau modal 500 ya jangan gede-gede, 002, 003. Jadi kalau kena cut loss 3%, 5% masih cukup aman, masih bisa trading lagi gitu. Yang penting tahan. Ya, sorry. Nah, kalau yang modal agak gede $1.000 ya bisa lah 0,05 gitu. Kalau modalnya 2.000 ya bisa 0,1 dan seterusnya. Ya nanti ini silahkan di screenshot. Karena ini sangat berbahaya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya soal cut loss. Tadi saya sudah sebut cut loss. Prinsipnya gini, tidak ada trader yang punya win rate 100%, nggak ada. Nggak percaya saya. Gitu, apalagi di market volatil gitu ya. Bahkan scalper terhebat di dunia nggak nyampe 100%, nggak nyampe 70% bahkan gitu. 70-30 tuh udah kayak dewa gitu. 60-40 aja udah bagus banget. Ya. Nah, cuman kan kita kadang-kadang memang harus cut loss. Prinsipnya tuh cut loss bagus kalau ada pembalikan arah. Kita udah entry, tiba-tiba ada news, ada perang di mana, ada kejadian bencana alam, harga berbalik arah, ya cut loss kita yang berperan untuk menyelamatkan gitu. Nah, jadi masih bisa trading lagi kan setelah cut loss. Makanya cut loss itu harus digunakan yang benar. Jangan asal entry, terus kemudian ntar cut loss, entry lagi, cut loss lagi, entry lagi, lama-lama habis juga tuh duit ya kan, nggak berasa, kecil-kecil, potong 3%, 5%, tapi terus-terusan. Karena leverage 1:500 itu artinya kalau rugi ya 500 kali lipat gitu. Itu yang sangat berbahaya ya kan. Nah, sekarang kita ngomongin layering nih. Ini yang penting nih. Layering itu sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsi utamanya tuh nambah potensi keuntungan gitu dan manajemen penempatan. Artinya ada broker-broker tertentu yang nggak bisa partial selling, maksudnya partial closing gitu. Nah, jadi ya kita pakai layer, ya kan? Tapi kalau layer digunakannya ngaco, itu ya resep utama untuk bikin rungkat gitu. Jadi ini prinsipnya kita harus ngerti dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, perhitungannya mateng. Satu layer salah entry gampang, tinggal keluar aja cut loss gitu ya. Tapi kalau udah layernya banyak, salah entry, aduh kacau. Sebentar habis duitmu, nanti saya kasih contohnya ya. Yang penting tempatin aja dengan benar. Nanti yang penting kamu taruh satu aja yang benar. Nanti kalau udah benar bisa nambah. Itu prinsipnya gitu loh. Karena nambah potensi keuntungannya gitu. Tapi titik pertamanya itu kan kita belum tahu gitu kan. Apalagi yang modelnya main spekulatif. Wah, udah kelar deh. Ya. Jadi ini contoh, tapi nanti saya coba bukain chartnya langsung aja. Nah, prinsipnya ini, lindungi modal nomor 1, jangan main-main. Market akan selalu membuka peluang baru, tapi kesempatan untuk masuk lagi ke market itu hanya dimiliki oleh trader yang masih punya modal. Kalau modalmu habis ya kelar gitu ya. Jadi tugas pertamanya itu bukan cari profit nih sekali lagi teman-teman, tapi memastikan dia tetap bisa trading besok. Ini loh, ini yang kadang-kadang tuh dilupain, nggak diajarin bahkan. Yang ada apa? All in, ya all in terus, habis duitnya. Ya, gitu. Ini catatan khusus nih dari saya nih, jangan tergiur dengan contoh buruk mereka. Yang di sosial media itu rata-rata udah jago-jago, udah pengalaman.
Mereka bisa bisa pakai layer banyak, bisa apa segala macam, mau scalping, mau apa, itu karena mereka udah tahu caranya. Nah, kalau pemula disuruh ngikut begitu, ya sebentar juga habis. Jadi kita tetap aja lakukan hal yang benar. Lebih baik 1 atau maksimum 2 yang sesuai dengan kemampuan daripada pakai multi layer yang membahayakan. Gitu. Secara visual memang kelihatan keren, banyak tuh layernya, tapi kita tuh butuh profit, butuh aman, bukan cuman butuh keren. Pertimbangkan resiko dulu baru profit, jangan terbalik. Orang mikir profit dulu, oh gue bisa dapat segini, ya udah gue kaliin aja 5 layer, jadi ntar untung gue 5 kali lipat. Waduh, ya itu awal mula terjadinya bencana, saudara-saudara, gitu ya. Makanya prinsipnya ini nih, mindset yang benar bisa jadi pembeda signifikan daripada yang cuma ikut-ikutan. Jadi kamu mesti punya mindset dulu nih, dibenerin gitu. Kalau yang lain nanti ngikutin. Pertama mindset yang paling penting ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat chartnya deh. Ini contoh. Pakai yang lama aja. Misal nih kejadiannya. Ini kan ada sinyal muncul nih, oh ini udah change of character nih. Kalau yang pada pakai SMC, ya udah dia udah balik ke bawah, kita entry, ya udah bener nih entry masuk gitu ya. Di sini absorption, berarti buyer in control dong ya kan. Semua seller dimakan sama buyer. Dia lanjut, wah cocok nih. Nah, di sini baru mindset berperan. Begitu turun baru nambah. Gitu, ini kan ketahan, oh ketahan nih, nggak turun lagi, ya tambah. Naik lagi, koreksi, tambah. Jangan di ujung sini tambah. Ya nggak benar, yang benar pada saat dia koreksi baru nambah, bukan dia lagi lari kenceng dikejar FOMO langsung hajar, tambah di sini, ya bahaya gitu. Ini turun lagi, koreksi, tambah lagi. Ini kan koreksinya koreksi wajar. Itu yang benar. Udah punya berapa entry nih gitu. Jadi setiap kali dia naik, yang ini untung gitu ya. Nyampe sini, oh udah tinggi nih, untung saya udah cukup, udah finish lah, exit. Udah candle merah nih, ya udah buang misalnya gitu ya. Jadi tradingmu aman gitu loh teman-teman. Jangan sampai kebalik. Oke, kita contoh yang kedua nih, misalnya di sini dia udah berbalik arah. Oh, udah change of character lagi. Ya kita entry ya. Cari entry-nya di mana? Begitu dia udah sinyal muncul, ya udah dia turun, dia naik. Nah, baru entry nih di sini. Oke, kita entry, bukan entry di bawah sini loh ya. Ini kan harus nunggu, ada 3 syarat kan gitu. Terpenuhi entry. Nah, begitu turun, turun, hore, naik lagi. Oh, tenang, dia turun. Oh iya benar, begitu turun di sini dihajar sama dia, tambah. Terus dia naik. Oh, kok naik? Benar turun lagi, tambah lagi di sini. Ya kan, udah berapa entry? 3 lapis nih. Habis itu sideways naik. Waduh. Bahaya nih. Tapi habis itu turun lagi. Wah, seneng, dihajar lagi sama dia, tambah lagi. Gak taunya dia naik. Nyampe sini, aduh, udah kelip-kelip nih, gimana nih, mau cut loss atau enggak? Tapi ini udah terlanjur banyak nih, stres. Akhirnya dia naik lagi di sini, MC teman-teman. Ya, jadi itulah bahayanya. Kenapa sering MC? Karena caranya salah, metodenya salah, lotnya salah, volumenya salah, udah ngaco. Jadi susah banget untuk diselamatkan gitu loh. Ini akan sangat berbeda, walaupun ini kan memang sudah benar, tapi dia naroknya yang salah gitu. Narok awalnya sih benar di atas, penambahannya yang salah gitu. Harusnya kan dia nambah, kalau dia naik dong di atas, ini malah di bawah semua gitu. Kan banyak yang begitu, dia ngejar harga. Begitu lagi turun dia tambah, wah bakalan turun lagi nih, tambah, wah bakalan turun lagi, tambah, nggak taunya kebablas, abis. Tepuk tangan saudara-saudara. Oke, udah mau 15 menit, nanti kita sambung lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, ada apa yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Thank you, bye semua.